Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, dan segala sesuatu di sekitarnya tampaknya tidak pernah sejelas ini. Bahkan kekosongan itu tampaknya mampu menembus lautan pasir bintang yang awalnya tidak bisa ditembus, yang kini tampak setransparan mungkin di depan Xiao Yan. Bagi Xiao Yan, menerobos ke alam kekosongan memberinya peluang sukses yang lebih baik, tetapi kepemilikan tubuh oleh kelima orang itu belum berhasil. Tetapi pada saat ini, ada kekuatan keras yang membuat Xiao Yan merasa takut. Itu datang secara diam-diam dan hampir terintegrasi sempurna dengan kekuatannya untuk mengambil alih tubuh orang lain. Saat kekuatan kepemilikan ini diintegrasikan ke dalam efek anti-inflamasi, hal itu segera mengakhiri kebuntuan yang telah berlangsung lama. Menyerah datang secara alami. Kelima prajurit itu kehilangan kemampuan untuk melawan, dan jiwa keempat Raja Roh secara paksa ditekan ke dalam hati biru yang aneh itu. Jiwa laki-laki tingkat keempat diperkuat oleh Xiao Yan. Ia muncul lalu menghilang, dan saat ia mencoba melepaskan diri, sebuah daya hisap yang kuat datang menimpanya. Yang terakhir mengeluarkan teriakan melengking dan tidak rela, dan terhisap ke dalam teknik menenangkan jiwa Xiao Yan. Tidak, 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 aku tidak mau menyerah setelah mengalami kekacauan seperti ini. Jiwa lelaki itu berada di dalam panji penenang jiwa. Ia langsung terdiam, karena sepertinya ada lebih dari satu jiwa di sini. Jika dia tidak berhati-hati, mereka akan benar-benar menjadi saudara di dalam panji penenang jiwa. Yang tidak pernah ia duga adalah bahwa pada akhirnya ia akan kehilangan tubuhnya sendiri. Saat mengambil alih tubuh 5 orang sekaligus, Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar berhasil. Setelah mengambil alih tubuh itu, mereka berlima terbang ke sisi Xiao Yan pada saat yang sama. Tiba-tiba, selain Ye Beijing, ada 8 sosok yang berdiri di sini, semuanya, setelah Xiao Yan dirasuki oleh tubuh lain, ekspresi kelima orang itu berubah dengan jelas. Bahkan penampilannya pun tampak mirip dengan Xiao Yan. Naga es di kejauhan bergulir datang dari ketiadaan. Kedua sosok di atasnya membawa aura yang menakutkan. Es dan Guntur, apa yang kamu tunggu? Ayo, setelah kita berdua berhasil melakukannya, hasilnya akan dibagi rata di antara kita. Tunggulah sedikit lebih lama, roh pohon akan datang. Kau bajingan tua, kau hanya tahu cara memerintah orang. Aku memanfaatkanmu untuk memerintah orang, jadi mengapa kau tidak mengambil tindakan? Es dan Guntur bergemuruh, dan suara lukisan terdengar dingin. Dengan mendengus, udara dingin menyapu dan langsung mengenai Yao Nantian. Lebih baik disingkirkan dari kepala naga itu. Saya akan menjadi orang pertama yang berubah. Sosok terbang Yao Nantian tidak bergerak. Saat dia bergerak, udara menjadi gelap dan pusaran besar yang terdiri dari kabut tiba-tiba muncul di atas kekosongan tempat Xiao Yan berada. Pusaran itu menyapu dan terdengar suara keras yang diikuti oleh sebuah tangan besar. Sebuah lengan besar tiba-tiba terentang dari tengah pusaran dan turun dari langit menuju Xiao Yan. Lengan itu memiliki kulit layu seperti kulit seorang lelaki tua, tetapi ditutupi dengan tanda-tanda emas. Saat ia muncul, seluruh kehampaan berguncang, seolah tak ada yang mampu bertahan dan akan runtuh. Telapak tangannya yang besar bergerak sangat cepat, dan area yang dicakupnya begitu luas hingga menghalangi langit dan matahari. Itu tiba dalam sekejap. Kepala Xiao Yan bergerak ke arahnya dengan kekuatan yang mengerikan seolah-olah sedang menghancurkan seekor semut. Dia mencengkeram Xiao Yan sekuat tenaga, tanpa berkata apa-apa, ataupun memastikan identitasnya, dan tidak memberi Xiao Yan kesempatan apapun. Telapak tangannya tiba-tiba turun. Pemandangan ini tidak lain adalah pemandangan krisis. Menghadapi roh Void Lord yang marah, kesenjangan kekuatan yang besar dapat terlihat.
Tidak mengherankan jika tingkat kelima sama sekali tidak menganggap serius keabadian ilahi tingkat ketiga. Tampaknya mereka dapat dengan mudah menyerang dan menghancurkan lawan dengan cara apapun. Suqian Taiyi tidak pernah benar-benar menyerangnya, jadi dia tidak pernah merasakan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, Xiaoyan menyadari betapa besarnya kesenjangan antara dirinya dan kelompok kelima. Perasaan krisis ini bukannya tidak berdasar. Mereka bergegas maju karena di mata mereka, Xiaoyan tidak berbeda dengan seekor semut. Terlebih lagi, ada dua orang tingkat kelima. Tidak ada alasan untuk takut pada orang tingkat ketiga, bahkan jika kekuatan jiwa Xiaoyan telah mencapai alam virtual. Mereka masih tidak menanggapinya dengan serius. Kesenjangan kekuatannya sangat besar, tetapi Xiaoyan telah mempersiapkan diri untuk itu. Matanya dipenuhi dengan semangat juang pada saat ini, dan matanya berangsur-angsur menjadi gila. Tubuh aslinya dan klon jiwanya bergabung menjadi satu. Bagaimana tingkat kelima bisa membunuhku? Tidak semudah itu. Semangat juang Xiaoyan pun menyala. Kekuatan tubuh fisik yang menyatu dengan roh bintang 7 dari tubuh asli dan roh klonnya, Zujin, dengan gila-gilaan mendekati alam kuno. Saat seluruh orang itu bergegas keluar, tubuh fisiknya meledak menjadi kabut berdarah. Di tengah kabut darah yang luas itu, tiba-tiba sebuah lengan besar terentang keluar, dan sosok raksasa yang menutupi langit dan matahari terbit ke langit. Cahaya keemasan mengalir di sekujur tubuhnya, dan tubuh emas hantunya terbungkus dalam kekuatan tubuh jiwa raksasa setinggi 100.000 kaki. Bukan hanya itu saja, api mengembun di atas kepalan tangan itu dan guntur dengan cepat menyelimutinya. 6 jenis kekuatan asli diselimuti lapisan-lapisan, dan kekuatan mereka telah meningkat ke tingkat yang luar biasa. Hanya dapat digunakan dengan bantuan kekuatan fisik yang dahsyat dari jiwa raksasa super. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan serangan ini melampaui kekuatan dewa abadi tingkat ketiga. Keabadian dewa hanya dapat ditunjukkan oleh yang kuat. Kalaupun ada, hanya sedikit dewa abadi tingkat ketiga dan teratas yang mempunyai kekuatan tempur seperti itu. Jiwa raksasa 10.000 zang dan telapak tangan Yao Nantian yang sangat kuat. Suara keras tabrakan dahsyat dan hantaman bintang menyebabkan kehampaan di sekitarnya berguncang hebat dan terus-menerus runtuh dan hancur, membuat bongkahan kehampaan ini tak lagi stabil. Momen tabrakan itu terasa seperti segalanya. Segalanya melambat. Api dan guntur di antara tangan Xiaoyan dengan liar keluar dan jatuh ke telapak tangan raksasa, yang merupakan curahan energi. Energi dan kekuatan darah yang luar biasa terus mengalir keluar dari tubuh Xiaoyan. Dengan kegilaan dan keengganan untuk mengurangi peradangan, kekuatan tubuh jiwa secara inheren kuat. Namun dalam konfrontasi itu, tidak mundur sedikit pun, juga tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Meskipun getaran kehampaan ini terus menyebar dan es serta guntur bergerak, apa yang Anda tunggu? Haruskah kita membuang waktu untuk hal itu saat ini? Jika Anda dapat menghapusnya saat ini, jangan ditunda, karena penundaan akan menyebabkan perubahan. Yao Nantian memarahi. Namun, pada saat ini, kekuatan yang terkumpul di dalam teratai api abadi milik Xiaoyan mengalir ke dalam segel hati di antara kedua alisnya, menyebabkannya menyala dengan liar. Bagaimana saya bisa kembali ke level kelima? Xiaoyan meraung, dan seluruh kekuatan di tubuhnya meledak. Di bawah telapak tangan raksasa yang tingginya 100.000 kaki itu, telapak tangan raksasa itu tampaknya baru saja bertabrakan dengan telapak tangan Xiaoyan, dan telapak tangan tua itu terdiam sejenak. Banyak retakan tampak samar-samar, lalu dengan suara ledakan keras, retakan itu pecah menjadi kabut. Ternyata dia adalah reinkarnasi Tuhan. Dia benar-benar dapat menahan telapak tangan orang tua ini. Dia cukup mampu. Tubuh spiritual seperti itu merupakan pedang yang lebih berharga.
Tubuh ini adalah apa yang aku inginkan. Yao Nantian mendengus dingin, jika Bing Lei Dong tidak mengambil tindakan. Dia tentu ingin mendapatkan bagian pertama dari rampasan perang setelah dia menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Xiao Yan. Kalau dulu, kami bahkan tidak punya kualifikasi untuk berdiri di hadapan Anda, tapi sekarang berbeda. Setelah reinkarnasi, kita kehilangan segalanya. Master virtual cukup berhati-hati. Hapuskan dan kejutkan aku sebelum kamu dewasa. Suara Yao Nantian tiba-tiba terdengar, membentuk gelombang tekanan yang menyapu ke arah Xiao Yan, dan segala sesuatu yang lewat seperti gelombang akan hancur. Tubuh besar dalam asap itu terasa seakan-akan ditabrak bintang pada saat itu juga. Dia menyemburkan darah dalam mulut yang banyak, dan suara tulang patah dapat terdengar dari tubuhnya yang setebal 10.000 zang. Tubuh fisik itu sesungguhnya terus-menerus runtuh.